Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahr Ramadan syahran mubaraka wa ja'ala siyama naharihi wajiba wa qiyama laylihi tatawwu'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad arsalahullah nabiyya wa rasula wa ala alihi wa sahbihi alladzina saru ala nahjih wa aqtadaw bihadih ila yaumi la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'd, faqad qala jalla sya'nuhu fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan min al-laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayyuhal ikhwatul muslimun, para shaimin, shaimat, qaimin, qaimat, insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadiratnya yang senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, nikmat hidayah, bahkan nikmat sehat serta afiat, sehingga kita sama-sama alhamdulillah sampai ke penghujung akhir bulan suci Ramadan. Sebentar lagi kita akan melambaikan tangan kita kepada bulan suci Ramadan yang tadinya kita nantikan. Sebentar lagi kita akan melambaikan tangan kita, mengucapkan selamat sampai kita berjumpa lagi pada tahun yang akan datang. Dan semoga amal ibadah kita secara keseluruhan mudah-mudahan diterima, diqabul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ikhwatul muslimun, para shaimin, shaimat, qaimin, qaimat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya bacakan tadi firman Allah bunyinya innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sungguhnya hamba-hamba Allah yang takwa insyaallah akan diperkenankan masuk surga yang dipenuhi dengan macam-macam nikmat, fasilitas. Insyaallah nikmat, macam-macam nikmat, makanan, minuman, fasilitas, wa'uyun, termasuk diantaranya adalah hiasan, air yang memancar. Kalau kita perhatikan, kenapa selalu kalau bicara surga itu air? Apabila disebut jannatin tajri min tahtiyal anhar. Ya, kemudian dari dunia sampai di akhirat, ya, pajangannya, hiasannya itu masih air mancar. Oh, rupanya karena manusia dibuat oleh Allah dari bahan air. Nah, oleh karenanya manusia senang air. Ya, sehingga di surga juga ya nanti ada pemandangan hiasan air. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah ditempatkan pada tempat yang begitu istimewa, dilengkapi dengan macam-macam nikmat, bidadari, ya, toh masih akhidina ma atahum rabbuhum, masih menerima lagi tambahan-tambahan nikmat-nikmat yang sangat banyak, berlimpah ruah ya Allah berikan kepada hambanya yang masuk surga. Kenapa Allah begitu baik dengan hamba-hambanya? Kanu qabla dzalika muhsinin. Karena hamba-hambanya sewaktu hidup di dunia muhsinin, mereka berbuat kebaikan. Allah bilang puasa 1 bulan penuh, mereka puasa. Allah bilang di malam harinya disunahkan tarawih, tarawih. Allah bilang baca Quran sampai beberapa kali khatam. Allah bilang banyakin sedekah, juga banyakin sedekah. Rasulullah juga bilang banyakin ibadah. Ya, alhamdulillah mereka memperbanyak ibadah. Mudah-mudahan termasuk kita. Amin ya rabbal alamin.
Kanu qalilan min laili ma yahja'un. Sewaktu hidup di dunia sedikit sekali tidurnya di malam hari. Kenapa? Karena mereka tahajud, mereka berdoa, istighfar, mereka bertasbih, mereka membaca Al-Quran. Wabil asharihum yastaghfirun. Di penghujung akhir waktu malam mereka beristighfar. Masya Allah. Ya, berarti Allah senang sekali. Kenapa Allah senang sekali kepada hambanya? Baik sekali kepada hambanya. Karena kita diwajibkan, dianjurkan melakukan perbuatan kebaikan, taqarrub pada Allah. Insya Allah tidak malas-malas. Semua yang kita dianjurkan kita kerjakan. Nah, nanti diperkenankan masuk surga. Ketika kita masuk surga dipersilahkan kulu washrabu hani'a. Silahkan makan, minum sepuas-puasnya dengan nikmat. Masya Allah. Di dunia juga kita bisa makan sepuas-puasnya dengan nikmat, tapi terbatas. Di dunia kita makan tentunya harus mengeluarkan dana, biaya. Harus dibeli dulu, dimasak dulu, tunggu waktu ya sampai matang. Kemudian udahnya juga harus suci, bejana, harus ke kamar kecil. Tapi di surga kata Allah, kulu washrabu hani'an. Silahkan makan, minum sepuas-puasnya dengan nikmat. Ya. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, sebagai imbalan. Sewaktu kita hidup di dunia kita puasa, kita menahan lapar, menahan haus dahaga. Kita puasa juga, mata kita puasa, telinga kita puasa, tangan kita puasa, kaki kita puasa, hidung kita puasa. Sehingga di akhirat nanti Allah berikan balasannya sampai dipersilahkan makan minum sepuas-puasnya karena kita taat kepada Allah. Nah, Allah mempersilahkan dengan begitu baik sebagai imbalan sewaktu kita hidup di dunia. Nah, nanti di surga kita makan sepuas-puasnya, nggak bersiko, nggak harus bayar, nggak harus dimasak dulu, nggak mencuci bejana, kemudian nggak harus ke kamar kecil atau ke belakang, ke WC. Nah, kalau di surga itu kita jangan cari WC, jangan cari sabun, jangan cari kamar mandi. Kenapa? Di sana nggak ada WC, nggak ada kamar mandi, nggak ada sabun. Ini bagaimana? Oh, makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, yang begitu nikmat, begitu bergizi, begitu lezat, keluar dari pori-pori kita. Masya Allah. Sekaligus yang keluar itu bukan keringat busuk, bau busuk, tetapi adalah parfum, minyak kasturi. Masya Allah. Jadi di surga nggak ada yang namanya maaf, ingus, tidak ada. Tidak ada reak, tidak ada rebek, tidak ada kotoran di telinga, semua tidak ada. Berarti kecakapan dan kecantikan buat wanita-wanita itu asli betul-betul. Nah, kalau di kita, di dunia, ini semi asli. Ya, tapi di surga, insya Allah semua asli. Percaya apa tidak? Kalau nggak percaya, ya silahkan jalan duluan. Hadirin dirahmati Allah, di ayat lain Allah berfirman, "Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun." Silakan makan minum dengan sepuas-puasnya. Bima kuntum ta'malun, sebagai imbalan perbuatan kebaikan yang kita lakukan sewaktu hidup di dunia. Nah, kalau kita makan sepuas-puasnya bersiko, bisa saja kalau kita makan sepuas-puasnya nanti yang lain kehabisan. Di surga tidak. Apa saja yang kita inginkan Allah berikan. Ya. Kemudian sementara kita puasa, nahan lapar, haus, dahaga, ternyata ada sebagian orang lain, baik dia muslim ataupun kafir, na'udzubillah min zalik, mereka tidak puasa. Ya. Nah, apa kata Allah? Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Biarkan saja mereka nggak mau puasa. Kita udah sampaikan amar ma'ruf nahi munkar, namun mereka masih tetap tidak melaksanakan ibadah puasa. Zarhum, tinggalkan mereka. Biarkan mereka. Yakulu, makan, minum,
seenaknya, wa yatamatta'u bersenang-senang, wa yulhihimul amal, mereka dipermainkan oleh cita-citanya, oleh angan-angannya, seakan-akan mereka hidup di dunia sepanjang masa. Wal iyazubillah. Padahal kehidupan kita terbatas. Ya, usia 40 tahun sudah dikhitab oleh Allah. Usia kita mencapai 40 tahun sudah dikhitab oleh Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi ma tazakkar wa ja'akumun nadhir. Apa maknanya? Kata Allah, bukankah kami panjangkan umurmu sampai usia 40 tahun? Insyaallah. Usia 40 tahun dikhitab oleh Allah. Kenapa usia 40 tahun sudah dikhitab oleh Allah? Sebab usia 40 tahun usia standar. Nah, kita mau kaya 40 tahun sudah kelihatan kekayaan kita. Mau jadi pejabat tinggi 40 sudah tinggi jabatannya. Mau jadi kiai 40 sudah kelihatan. Mau jadi orang soleh pun 40 sudah kelihatan. Yang kita khawatirkan kalau sudah 40 bahkan lebih, belum melakukan perbuatan amal soleh, bahkan banyak meninggalkan kewajibannya, dikhawatirkan akan kebablasan. Auzubillah. Para nabi-nabi dilantik oleh Allah menjadi nabi dan rasul usia 40. Nah, kita pun demikian. 40 tahun mulai diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, usia 40 tahun sudah mendapat teguran. Nah, apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fi man tazakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami panjangin umurmu sampai usia 40 tahun? Ada di antara mereka 40 tahun yang sudah sadar, tapi banyak juga yang belum sadar. Wa ja'akumun nadhir, padahal telah datang teguran, peringatan. Nah, 40 tahun sudah mulai kena penyakit darah tinggi. 40 tahun sudah mulai kena penyakit apa itu? Rematik, asam urat. 40 tahun sudah mulai kena penyakit. Apa itu penyakitnya? Nah, diabetes. 40 tahun, waja'akumun nadhir, sudah ditegur oleh Allah. Rambut sudah mulai putih, kumis sudah mulai putih. Masya Allah. Ya. Nah, selanjutnya 40 tahun yang biasanya makannya bebas, begitu usia 40 tahun sudah mulai direm makannya. Banyak mantang. Bahkan kadang-kadang daging kambing sudah mateng, sudah disop, sudah disate, masih kita takut. Nggak berani makan daging. Padahal kambing sudah mati, Masya Allah. Ini tandanya bahwa kita usia 40 tahun sudah mulai ya ditegur oleh Allah, matanya sudah disambung, ya, kemudian kesehatannya sudah mulai banyak. Nah, oleh karenanya kita ini yang sudah mempunyai usia 40 tahun, yang sudah mencapai usia 40 tahun sudah harus banyak mencari perbekalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Quran, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Carilah perbekalan untuk kembali kepada Allah. Sungguhnya bekal yang paling baik, yang paling bagus adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah, nah di penghujung bulan suci Ramadan, penghujung akhir ini, mari kita manfaatkan ya waktu dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan ubudiyah kita, taat kita pada Allah, takwa kita pada Allah. Kita isi waktu-waktu ini dengan berbuat taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai menyesal, karena kalau bulan suci Ramadan sudah habis, sudah berakhir, belum tentu kita bisa menjumpai bulan suci Ramadan yang akan datang. Namun kita mohon pada Allah, semoga Allah panjangin umur kita sampai menjumpai bulan suci Ramadan yang akan datang. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan amal soleh ditingkatkan, dilipat gandakan pahalanya. Sedekah dilipat gandakan pahalanya. Doa diterima. Semua kebaikan-kebaikan kita akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kiranya bermanfaat,
ya, khususnya untuk pribadi saya, sehingga kita dapat ngegas, ya, betul-betul mengejar target Quran. Kalau sudah khatam, biar kembali lagi, mulai lagi. Kalau belum, supaya kita cepat khatamin. Kemudian sholat tahajud juga demikian, ya, kita bangun lebih awal, dan nanti insya Allah kita manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya di penghujung akhir bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadadallah wa saddada khutana. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.